Ekspresi Qin Yueqi berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Nyonya Zhao, Cener masih muda. Dia hanya impulsif dan berbicara tidak terkendali. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Nyonya Zhao berkata dengan dingin, "Muda. Bagaimana jika saya tidak salah ingat, Qin Chen hampir berusia 16 tahun ini. Saya mendengar bahwa dia masih belum membangkitkan garis keturunannya selama upacara kebangkitan Akademi Tianxing belum lama ini. Sebagai keturunan keluarga Qin, dia tidak tahu caranya untuk belajar keras dan memenangkan kejayaan bagi keluarga Qin kami, tetapi berkelahi dengan orang-orang di akademi, merusak reputasi istana Pangeran Dingwu saya, dan bahkan membuat pernyataan palsu di sini, menindas para pelayan, melanggar aturan keluarga Qin, kejahatan macam apa yang harus dilakukan?" "Benar." Sosok Qin Yueqi bergoyang, wajahnya menjadi pucat. "Nyonya Zhao adalah Cener harus dihukum. Kamu seharusnya menjadi orang yang pantas menerima kejahatan itu, kan?" Mata Qin Chen menjadi dingin dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Feng. Menghadapi Nyonya Zhao dari keluarga Qin yang sangat kuat, dia tidak takut dan berkata dengan dingin, "Sebagai Nyonya keluarga Qin, Anda memanjakan bawahan dan menindas murid keluarga, ini yang Anda sebut aturan keluarga Qin." Petik 2. "Kamu." Nyonya Zhao tidak menyangka Qin Chen berani berbicara kembali, dan mau tidak mau menjadi marah. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Qin Chen berteriak dengan marah, "Sebagai seorang wanita, Anda berkumpul dengan Zhao Qirui, yang terkenal di ibu kota dan sangat bebas memilih dan berhubungan seks satu sama lain. Apakah ini kebajikan kewanitaan Anda?" Melihat pertunjukan yang bagus, Zhao Qirui, yang sedang menatap Qin Yueqi dengan mata menyipit, tiba-tiba tercekik dan wajahnya memerah. "Mengapa binatang kecil ini memarahiku?" Zhao Qirui mengutuk dengan marah di dalam hatinya. "Kamu." Nyonya Zhao menunjuk ke arah Qin Chen, jepit rambutnya bergetar karena marah, dan berkata dengan marah, "Zhao Qirui adalah saudaraku Wang. Nenek moyang Nyonya Zhao memiliki beberapa hubungan dengan keluarga kerajaan, dan mereka juga merasa terhormat sebagai pangeran, dan Zhao Feng menyebut mereka." Zhao Qirui memanggilnya saudara Wang, yang tidak dianggap melangkahi. "Oke, sebagai saudara dan saudari, mengadakan kencan pribadi adalah tindakan inses, yang bahkan lebih tak tertahankan. Sebagai seorang wanita yang dianugerahkan oleh Istana Kekaisaran, Anda harus menjadi perwakilan wanita di dunia dan berperilaku bermartabat. Jika ini penting tersebar, Qin bagaimana keluarga bisa memantapkan diri di daki?" Qin Chen meraung berulang kali, dengan cahaya dingin muncul di matanya. Kamu binatang kecil, kamu berbicara omong kosong, tangkap dia." Nyonya Zhao tidak tahan lagi dan meraung ke arah kedua penjaga. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar-benar tersebar di keluarga Qin, bagaimana mungkin dia, Nyonya keluarga Qin, memiliki martabat untuk terus tinggal di ibu kota kerajaan? Ketika kedua penjaga mendengar perintah Nyonya Zhao, mereka segera meraung dan bergegas menuju Qin Chen, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menjepitnya di tengah. Qin Yueqi berseru dan berdiri di depan Qin Chen terlepas dari keselamatannya sendiri, dan berkata dengan marah, "Tidak ada di antara kalian yang berani menyentuh Cener saya." Mata seorang penjaga menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Nona, saya maaf." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya yang besar. Dengan dorongan, dia ingin mendorong Qin Yueqi menjauh. Namun, sebelum tangannya menyentuh bahu Qin Yueqi, tiba-tiba, cahaya dingin yang tajam lewat, dan semua orang merasakan mata mereka kabur, dan udara di dalam ruangan menjadi dingin. Kemudian, terdengar letupan, darah tiba-tiba muncul, dan penjaga itu menjerit nyaring, separuh lengannya telah dipotong oleh pedang Qin Chen, dan darah berceceran ke seluruh tanah. Di bawah rasa sakit yang parah, dia mundur dengan keras, tetapi pedang panjang di tangan Qin Chen seperti meteor yang mengejar bulan, mengejarnya. Tidak peduli bagaimana penjaga itu menghindar, dia tidak dapat melarikan diri. Dia melihat ujung pedang berdarah itu menembus. Miliknya hatinya hancur, dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. "Cabut pedangnya, singkirkan pedangnya." Selesai dalam sekali jalan. Engah, aliran darah panas muncrat dari dada penjaga dan mengalir setinggi 2 meter. Penjaga itu panik dan berusaha menutupi lukanya dengan tangannya, namun darahnya seperti air mancur dan tidak dapat ditutupi betapapun kerasnya dia menutupinya. Akhirnya, dengan tatapan mata yang sangat ketakutan, dia merosot dan terjatuh. "Kubilang, aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh ibuku." Qin Chen mengucapkan kata demi kata. Dia memegang pedang panjang seperti dewa pembunuh, bahkan tanpa melihat ke arah penjaga yang jatuh, dan suaranya sedingin iblis dari neraka 9 nether. Darah di ujung pedang perlahan menetes ke bawah, dan ruangan menjadi sunyi, hanya suara darah yang menetes ke tanah yang bergema. Nyonya Zhao dan orang-orang galak ini semuanya tercengang di tempat, seperti bebek yang lehernya dicubit, dan mereka bingung. Para pelayan yang mengawasi dari kejauhan di luar pintu semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka.
Yanzi menjadi pucat karena ketakutan, gemetar, dan berkata dalam hatinya, binatang kecil ini benar-benar berani membunuh seseorang. Adapun penjaga lainnya, dia merasakan hawa dingin di keningnya, keringat dingin keluar, badannya kaku dan dia tidak berani bergerak. Baru saat itulah dia ingat, meskipun Tuan Muda Qin Chen ini belum membangkitkan garis keturunannya, memang benar bahwa dia diterima di Akademi Ibu Kota Kerajaan Tianxing berdasarkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia baru berusia 15 tahun dan sudah menjadi pejuang tingkat manusia. Di benua Tianwu, prajurit dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat Xuan, tingkat Song, tingkat Sun, tingkat raja, tingkat kaisar, dan tingkat kaisar. Setiap level dibagi menjadi 3 level, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Pada satu tingkat, kultivasi itu seperti tingkat 1. Sebelum tingkat manusia sebenarnya ada tahap kondensasi denyut nadi. Yang disebut tahap kondensasi denyut nadi adalah membuka meridian dalam tubuh. Hanya dengan membuka lebih dari 7 meridian barulah energi sejati dapat terkondensasi dan memasuki tingkat manusia. Oleh karena itu, level manusia dapat dikatakan sebagai pejuang sejati. Penjaga paling biasa ini pada dasarnya berada pada level manusia pertengahan hingga akhir. Itu sebabnya dia dibunuh oleh pedang Qin Chen. Setelah linglung sejenak, Nyonya Zhao menjadi orang pertama yang sadar, wajahnya memerah, dan matanya memancarkan cahaya yang sangat ganas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang selama ini pemalu dan penurut, berani membunuh seseorang di depan umum. Bukan hanya dia, bahkan Qin Yueqi tercengang, dan hatinya tiba-tiba tenggelam karena terkejut. Qin Chen, kamu gila. Kamu berani melakukan pembunuhan di depan umum. Kemarilah, tangkap dia dan tangani dia sebagai peringatan bagi orang lain. Ni, Zhao berteriak dengan galak, dengan suara sekeras guntur. Ya, penjaga lain segera sadar, dentang. Dia mencabut pedang dari pinggangnya, menatap Qin Chen seperti serigala dengan matanya, dan menerkamnya dengan ganas. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan dengan raungan, dia tampak seperti seekor citah, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan menebas ke arah lengan Qin Chen. Pedangnya adalah salah satu keterampilan pedang tingkat kuning yang terkenal dari keluarga Qin, teknik pedang naga terbang, yang disebut surat pernapasan naga beracun. Di benua Tianwu, tingkatan seni bela diri dan seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan dari tinggi ke rendah, langit, bumi, Xuan, dan Huang. Setiap level dibagi menjadi level atas, menengah dan bawah, sehingga totalnya menjadi 4 level dan 12 level. Meskipun teknik pedang naga terbang hanyalah teknik pedang tingkat kuning, itu adalah teknik pedang tingkat kuning tingkat lanjut. Di antaranya, naga beracun memuntahkan surat, yang paling menyeramkan. Pedang itu seperti naga beracun yang meludah, kabut beracun untuk berburu mangsa, dan tembakannya sangat kejam dan kejam. Dia sebenarnya memutuskan untuk membuat lubang di tangan Qin Chen agar saudaranya yang sudah meninggal bisa bernapas. Bagaimanapun, perintah itu diberikan oleh Nyonya Zhao, selama dia tidak membunuh Qin Chen, dia akan dihukum paling banyak.